Majelis Jemaat, Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 30 November 2025, jam 6 sore. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak di ibadah ini, khusus yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 23 November 2025 jam 9 pagi sebesar Rp10.496.200. Syukur sebesar Rp2.063.000. Persepuluhan sebesar Rp1.095.000 dan sarana fisik sebesar
Rp572.000. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 23 November 2025 jam 6 sore sebesar Rp7.785.000. Syukur sebesar Rp260.000. Persepuluhan sebesar Rp1.470.000 dan sarana fisik sebesar Rp738.000. 3. Diberitahukan kepada jemaat tanggal 1 Desember 2025 merupakan peringatan Hari AIDS sedunia. Dalam kaitan dengan itu, akan diadakan aksi sadar 1000 untuk sada lewat amplop yang diedarkan di ibadah Minggu tanggal 7 Desember 2025 mendatang jam 9 pagi dan jam 6 sore. Mohon partisipasi warga jemaat. 4. Kami akan membacakan pemberitahuan dan himbauan MPH Sinode GPM. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI, Majelis Pekerja Harian Sinode. Salam sejahtera. Dalam upaya menjaga stabilitas Kamtibmas di Kota Ambon saat pelaksanaan Pesta Santa Claus tahun 2025, maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Setiap pelaksanaan Santa Claus diharapkan menjaga keselamatan berlalu lintas di jalan, baik diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya, dan senantiasa mentaati serta mematuhi ketentuan berlalu lintas di jalan raya. Sebagai tradisi kunjungan Santa Claus yang menggunakan mobil pick-up untuk memuat Santa Claus, cukup terdapat 4 orang yang duduk di mobil pick-up. Seperti contoh, 1 Santa Claus, 1 Ibu Peri, 1 Swartepit. Untuk kendaraan roda 4 yang digunakan paling banyak 2 unit kendaraan roda 2, paling banyak 4 unit. 2. Dalam penggunaan sirine agar tidak digunakan secara bebas, bila ada penggunaannya cukup di tempat tujuan sebagai penanda tradisi kunjungan Santa Claus. 3. Tidak membunyikan sirine atau membunyikan lagu dengan volume tinggi ketika melintasi tempat ibadah atau pada waktu sholat. 4. Kegiatan kunjungan Santa Claus dilakukan hingga pukul 20.00 WIB. Dan setiap ada permasalahan agar disampaikan kepada pihak kepolisian dan tetap menjaga Kamtibmas yang baik dan aman. Demikian pemberitahuan dan himbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberi pertumbuhan. Pertama Korintus 3 ayat 6. Majelis Pekerja Klasis Sinode Gereja Protestan Maluku, Pendeta HR Tupan, Sekretaris Umum. Lima, kami juga akan membacakan pesan Natal PGI dan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Pesan Natal Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2025. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Matius 1 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-24. Saudara-saudara terkasih, 1. Hari Natal merupakan perayaan kehadiran Allah dalam Yesus Kristus yang lahir di tengah umat manusia, termasuk di tengah keluarga kita masing-masing. Kita percaya bahwa karya keselamatan Allah terjadi dan dialami di tengah keluarga kita. 2. Menurut Matius 1 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-24, Allah memenuhi janji keselamatan melalui kelahiran Yesus, Sang Immanuel, Allah beserta kita. Di tengah keluarga pasangan Maria dan Yusuf. Namun Yusuf tidak hanya menunjukkan pada identitas diri dan karakter seorang manusia,
tetapi terutama merujuk pada perannya sebagai pribadi yang menyelamatkan umat yang percaya dari dosa mereka. Matius menegaskan bahwa kelahiran Yesus sebagai Mesias melalui rahim Maria, seorang anak darah, merupakan penggenapan nubuat perjanjian lama. 3. Allah melibatkan keluarga pasangan Maria dan Yusuf di dalam karya penyelamatannya atas seluruh umat manusia. Meskipun tidak berjalan mulus, Yusuf sebelumnya hendak menceraikan Maria secara diam-diam, tetapi mengurungkan niatnya tersebut setelah mendengarkan perkataan malaikat dalam mimpi. Kesediaan Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya menunjukkan keterbukaannya sebagai orang yang percaya akan janji penyelamatan Allah dan mengharapkan kedatangan Sang Immanuel. Yusuf meyakini perkataan malaikat dalam mimpi sebagai kebenaran bahwa Allah sedang mengerjakan karya penyelamatannya melalui keluarganya. Maka bersama Maria, ia pun menunjukkan bahwa keluarga yang taat kepada Allah dapat menjadi saluran kasih dan keselamatan bagi dunia. Saudara-saudara terkasih, kelahiran Yesus Kristus di tengah keluarga serta cara Maria dan Yusuf mengubah relasi keluarga mereka dalam terang kehendak Allah sangat relevan untuk memaknai berbagai krisis yang dihadapi keluarga saat ini. Berbagai krisis keluarga yang sering menghancurkannya itu antara lain adalah perpisahan dan bahkan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, judi online, pinjaman online, narkoba, individualisme, dan materialisme. Amanat yang tersirat dalam Matius 1 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-24 mendorong kita untuk terlibat secara aktif dalam menjadikan keluarga sebagai tempat Allah hadir dan melaksanakan karya penyelamatannya bagi umat manusia. Keluarga adalah tempat di mana suami dan istri mengambil peran yang setara dan bertanggung jawab terhadap pasangannya, anak-anak, dan siapapun yang Tuhan tempatkan dalam keluarga. Keluarga adalah contoh gereja kecil, tempat di mana kasih Kristus pertama-tama dihidupi. 5. Perayaan Natal menjadi saat yang tepat bagi kita untuk merenungkan dan mengalami karya Allah yang hadir untuk menyelamatkan melalui pemulihan dan penguatan kehidupan keluarga. Karena itu, hendaknya keluarga Kristiani menjadi tempat di mana kehendak Allah didengarkan dan dilaksanakan. Hendaknya nilai-nilai Kristiani dihidupi oleh setiap anggota keluarga. Hal itu akan berdampak baik bagi gereja, bangsa, dan dunia. 6. Saat ini gereja Indonesia dan umat manusia juga mengalami aneka krisis terkait kebangsaan, kekerasan kemanusiaan, ekologi, pendidikan, dan budaya. Salah satu akar dari berbagai persoalan tersebut adalah kecenderungan manusia yang lebih mengikuti keinginannya sendiri daripada kehendak Tuhan. Oleh karena itu, keluarga-keluarga perlu dengan tekun dan cermat mendengarkan dan mengutamakan Tuhan, sehingga kita sungguh mengalami karya keselamatan Tuhan, memiliki daya tahan, dan menjadi berkat di tengah berbagai krisis yang ada. Karena pentingnya keluarga sebagai tempat Allah hadir dan mengerjakan karya penyelamatan bagi umat manusia. Sudah semestinya keluarga-keluarga Kristiani ini didampingi dengan serius dan berkelanjutan sejak masa persiapan, saat pernikahan, dan sepanjang perjalanan selanjutnya. 7. Kami mengajak keluarga-keluarga Kristiani untuk mengalami kehadiran Tuhan dan memulihkan kembali relasi dengan Allah dan sesama sebagaimana telah diteladani oleh keluarga kudus di Nazaret. Lewat peristiwa Natal, Kristus hadir untuk menyelamatkan keluarga kita. Dengan demikian, keluarga Kristiani dapat menjadi perpanjangan kasih Allah untuk menyelamatkan dunia. 8. Kiranya dengan perayaan Natal ini kita kembali mengalami kehadiran Allah yang menyelamatkan. Biarlah rumah kita, keluarga kita menjadi tempat di mana relasi dengan Allah dan sesama dipulihkan.
harapan dinyalakan, kasih dikuatkan, dan iman diteguhkan. Biarlah setiap anggota keluarga merasakan bahwa Allah sungguh hadir menyertai, memulihkan, dan menyelamatkan kita. 9. Akhirnya, atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, kami mengucapkan selamat Hari Natal 2025 dan selamat Tahun Baru 2026. Atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Pendeta Jack Levin F. Manuputi Ketua Umum, Pendeta Darwin Darmawan Sekretaris Umum. Konferensi Wali Gereja Indonesia, Mensenyur Antonius Subianto Bunjamin OSC Ketua Presidium, Mensenyur Adrianus Sunarko OFM Sekretaris Jenderal. Ibadah Minggu Adventus pertama saat ini dilayani oleh Pendeta A. Ohman. Majelis yang bertugas adalah Majelis GPM Kategorial Polri Sinar Kasih dan Majelis Jemaat GPM Eirene. Pembacaan Alkitab TB 2 dari Matius 25 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-46. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini solo Saudara Lawrence Ubuarin dan solo Saudara Michael Pelupesi. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 413. Jemaat, setelah ibadah ini akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 30 November 2025. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta A. Titiahi Lewakabesi MSI Sekretaris. Ibu dan Bapak, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat sore dan salam jumpa untuk kita semua. Shalom. Marilah kita memproklamirkan keagungan kasih Tuhan atas seluruh perjalanan kehidupan kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang kekal, gunung batu tempat berlindung, tanduk keselamatan dan kota benteng kita.
Dia melepaskan tali-tali maut yang melilit kita dalam rupa Yesus Kristus, Juru Selamat yang kita nantikan kedatangannya dengan penuh pengharapan. Oleh tuntunan Roh Kudus, gereja sepanjang zaman untuk selalu menantikan kedatangan Tuhan. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita mengangkat pujian sebagai orang-orang yang menanti akan kedatangan Tuhan. Advent telah tiba. Bersama-sama kita merayakan dalam pengharapan akan kedatangan Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan kita. Pengharapan itu seperti sau yang kuat tertanam pada dasar hati kita. Lihatlah nyala lilin itu, pertanda bahwa terang Tuhan dan kemuliaannya melingkupi kita, serta semua orang yang merasa jauh dari kepedulian sesamanya. Jemaat, mari kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Hari ini, dunia kembali mengingatkan kita tentang mereka yang sedang berjuang di tengah-tengah tekanan dan derita, terbuang dan terluka. Mereka yang lapar dan haus kepedulian serta penghargaan karena terasing di hadapan lirikan sinis dan curiga. Mereka yang berharap, masih adakah yang peduli dan menerimaku apa adanya? Ya, di sekitar kita ada banyak jiwa yang meronta dalam diam, menahan sakit dan derita yang harus ditanggung seumur hidup, dan tak kuasa untuk berdamai dengan kenyataan itu. Tapi sadarkah kita
bahwa kita tak lebih dari orang-orang yang bergelut dengan dosa dan pelanggaran. Jika ada di antara kita yang bergelut dalam diam dan kesendirian, dengan kesedihan, rasa bersalah, takut dan gelisah, serta hilang harapan, marilah berseru kepada Tuhan dengan segala kejujuran dari hati yang paling dalam. Mengakulah dan mohonlah belas kasihan-Nya agar Tuhan mengampuni dan menolong kita. Saudaraku, ingatlah bahwa belas kasihan Tuhan dinyatakan bagi orang-orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh. Pertobatan yang lahir dari kesadaran yang tulus akan mengundang anugerah pengampunan dosa yang diberikannya dengan penuh kasih. Sebab untuk itulah Yesus datang ke dunia. Meski tak layak diri
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Kristus, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Berbahagialah orang-orang yang diampuni pelanggaran dan dosa-dosanya, karena doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Kristus, dengarlah petunjuk hidup baru yang disampaikan kepada semua kita di saat ini. Saudaraku, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Oleh sebab itu jauhilah dosa dan jangan lupa berbuat baik. Hiduplah sebagai orang-orang yang memiliki kepedulian, karena Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab di saat ini dari TB2 yang terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Mendahului pembacaan firman Tuhan di saat ini,
Mari kita minta tuntunan kuat kuasa Roh Allah yang kudus. Mari kita berdoa. Ya Yesus, firman yang hidup, di tangan kami telah terbuka kitab yang berisi tentang kehidupan. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati Bapa di sorga, curahkanlah Roh Kudus bagi kehidupan kami, agar pemberitaan firman yang akan kami bacakan dan yang akan direfleksikan oleh hamba-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami ketika kami memasuki usbu yang baru nanti. Amin. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama Dia, Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang benar itu akan menjawab Dia, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Raja itu akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku." Mereka pun akan menjawab, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Ia akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Orang-orang ini akan masuk ke tempat hukuman yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu dan Bapak, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi selamat malam untuk kita semua. Shalom.
Waktu berlalu dengan begitu cepat dan tidak terasa kita telah dipertibakan di hari yang terakhir di bulan November tahun 2025. Sekaligus kita diperkenankan Tuhan untuk memasuki Minggu Adventus yang pertama di hari ini. Ketika memasuki minggu-minggu Adventus, biasanya kita akan menyiapkan banyak hal di kota dan di jemaat-jemaat, mulai dipenuhi dengan lampu dan sejumlah ornamen Natal yang indah. Lagu-lagu Natal juga mulai terdengar di sana sini. Dan kalender kita perlahan dipenuhi dengan kegiatan ibadah Natal yang sudah terjadwal. Namun di balik semua itu, Adventus mengajak kita untuk bertanya, apa yang sebenarnya kita nantikan? Apa bentuk penantian yang mesti diwujudkan dalam masa Adventus ini? Apakah hanya sebatas persiapan fisik dan momen-momen seremonial, ataukah sesuatu yang lebih dalam, suatu pembaruan batin yang menuntun kita untuk menjadi lebih manusiawi, lebih peduli, dan lebih mengasihi di dalam panggilan iman kita sebagai orang-orang percaya? Saya kira pertanyaan ini menjadi sangat penting, sebab Adventus bukan sekedar tradisi gereja, bukan pula sebatas ritual tahunan yang dilakukan dalam komunitas Kristen. Adventus sesungguhnya masih dipahami sebagai sebuah perjalanan rohani, dan kita memaknainya dalam 3 dimensi waktu. Yang pertama, Adventus kita jalani sebagai sebuah anamnesis atau sebuah peringatan. Kita mengenang kedatangan Kristus sebagai Sang Mesias dalam kerendahan yang datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Yang kedua, Adventus juga dipahami dalam konteks kekinian waktu, di mana ibu bapak, saudara-saudari dan saya, kita sementara menantikan Kristus di dalam realitas pergumulan kita di hari ini, dengan berbagai persoalan dan tantangan kehidupan. Dan yang ketiga, Adventus dimaknai dalam dimensi eskatologis, di mana kita menantikan kedatangan Kristus kembali dalam kemuliaannya sebagai Raja dan Hakim yang akan mengadili dunia dengan keadilan kasih-Nya. Dengan demikian, ibu bapak dan saudara-saudaraku, Adventus sesungguhnya bukanlah euforia, tetapi undangan untuk kita menata hati, menimbang ulang cara hidup kita, memperbarui kasih yang di era modern ini semakin tergerus dan memudar. Dari tengah-tengah situasi ini, ibu bapak dan saudara-saudaraku, kita diterangi oleh kebenaran firman Tuhan melalui Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46 yang menjadi dasar bagi kita untuk merefleksikan minggu-minggu Adventus yang hari ini telah kita masuki. Saudara-saudara, teks ini dia lahir dari pergumulan komunitas Yahudi Kristen yang menerima Injil Matius ketika mereka berada dalam tekanan sosial karena kehancuran Bait Allah pada tahun 70 Masehi. Mereka ini adalah kelompok kecil, orang-orang miskin, mereka yang tersisih dan sering dipandang menyimpang oleh masyarakat Yahudi arus utama atau komunitas Yahudi Ortodoks. Yahudi arus utama ini atau Yahudi Ortodoks ini adalah orang-orang yang menolak Yesus sebagai Mesias.
Sebab menurut mereka, Yesus bukan sosok yang lemah dan mati di kayu salib, tapi seorang yang memiliki kekuatan politik yang besar, memiliki bala tentara yang hebat, seperti Raja Daud. Orang-orang Yahudi, Kristen ini adalah komunitas rapuh yang membutuhkan penguatan dari sisi moral dan spiritualitas mereka. Dan karena itulah teks ini memberikan pengajaran dari Yesus tentang penghakiman terakhir, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menghibur dan meneguhkan bahwa Allah melihat, Allah mengetahui, dan Allah peduli dengan segala pergumulan manusia di dunia. Saudara-saudara, apa pesan yang hendak kita gali dan kita temukan dari bacaan teks kita di hari ini? Yang pertama, Yesus menyingkapkan dirinya sebagai Raja yang mulia dan Hakim yang adil. Kedatangannya kelak bukan lagi dalam bentuk sebagai seorang bayi yang rentan, yang datang dengan tangisan, tetapi dalam kemuliaan surgawi. Dan kalau kita membaca di dalam teks ini, kita temukan pemisahan domba dan kambing menegaskan tentang standar moral dari Allah yang adil, yang tidak bisa dimanipulasi dengan praktik keagamaan yang dangkal. Dan karena itu, pada momentum Adventus yang pertama ini, Ibu bapak, saudara-saudari dan saya, kita patut mengajukan pertanyaan. Apakah kita telah memandang hidup dengan kesadaran bahwa suatu hari kita akan berdiri di hadapan Kristus dan mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita di hadapan Raja dan Hakim yang adil? Kita patut mengajukan pertanyaan, apakah pilihan-pilihan kita di tengah kehidupan telah mencerminkan kesiapan untuk mempertanggungjawabkan semuanya itu? Kita pun mempertanyakan, apakah praktik keagamaan kita telah mencerminkan inti dari kehendak Allah dalam hidup ini? Ataukah ibu bapak, saudara-saudari dan saya, kita sementara terjebak dalam formalisme agama yang berhenti hanya pada ruang-ruang ritual dan seremoni? Masa penantian ini seharusnya menjadi momentum perenungan untuk mempertanyakan kembali kualitas kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebab pada akhirnya segala sesuatu akan kita pertanggungjawabkan ketika kita memaknai Adventus sebagai peristiwa di mana saudara dan saya menantikan Raja dan Hakim yang akan datang dalam kemuliaan untuk mengadili kita semua. Itu pesan yang pertama yang disampaikan kepada ibu bapak, saudara-saudari dan saya. Yang kedua, dalam teks ini Yesus menegaskan bahwa ukuran kerajaan Allah adalah kasih yang terwujud di dalam tindakan. Karena itu, bukan banyaknya aktivitas gereja yang dinilai, melainkan tindakan kecil yang lahir dari hati penuh belas kasih yang konkret. Memberi makan, memberi minum, memberi pakaian kepada mereka yang telanjang, melawat mereka yang sakit, mengunjungi mereka yang terpenjara. Kasih sesungguhnya tidak harus disamakan dengan melakukan hal-hal yang besar, tetapi segala sesuatu yang nyata yang di dalamnya mencerminkan kasih Kristus itu sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, maka saat ini kita patut berefleksi dengan penuh kejujuran di hadapan Allah. Apakah iman yang kita miliki sudah menghasilkan tindakan kasih yang nyata? Ataukah selama ini dalam masa-masa Adventus orientasi kita adalah dekorasi dan ornamen atau hal-hal yang dipandang besar oleh dunia dalam bentuk selebrasi dan perayaan-perayaan yang spektakuler, namun kita lupa menyentuh hal-hal yang sederhana, menyentuh hal-hal yang substansi dalam panggilan iman kita sebagai orang percaya,
Sehingga kita menunjukkan kesejatian dari makna Adventus itu sendiri. Saat ini kita patut bertanya, berapa banyak mereka yang terpuruk dalam kemiskinan di sekitar kita yang sudah kita perhatikan dalam momen-momen Adventus yang kita rayakan. Sudahkah kita mengunjungi saudara-saudara kita di dalam penjara dan mereka yang terpuruk dengan berbagai tekanan kehidupan dengan doa-doa kita? Saya kira ini menjadi pusat refleksi bagi semua kita di dalam perayaan Adventus yang pertama ini. Supaya saudara dan saya, kita menemukan makna yang paling esensial dalam proses perayaan Adventus dan masa penantian yang kita lakukan terhadap kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Ibu bapak, pesan yang ketiga, Yesus menyatakan bahwa ia hadir dalam diri saudaranya yang paling hina. Ini inti dari apa yang menjadi pusat pemberitaan kita di hari ini. Kita dapat menemukan bukti konkret dari kasih ketika kita membaca. Saudara-saudara mungkin pernah membaca tentang kisah dari Kalkuta, India, di mana ada seorang perempuan kecil berwajah teduh pernah berkata, kemiskinan yang paling mengerikan adalah kesendirian dan perasaan tidak dicintai. Perempuan itu adalah Mother Teresa atau kita sebut sebagai Bunda Teresa. Ketika banyak orang melarikan diri dan menghindari kawasan kumuh di daerah Kalighat yang penuh dengan penyakit, bau menyengat dan kematian yang menunggu di balik solokan sempit, Bunda Teresa justru melangkah masuk ke sana karena dia percaya bahwa dalam diri orang-orang yang sekarat itu ada wajah Kristus yang hadir dalam kerentanan. Dia memandikan tubuh yang penuh dengan luka. Dia mengusap dahi yang nyaris tanpa harapan. Dia menggendong anak-anak yang terbuang yang dianggap tidak berguna oleh masyarakat. Dia memeluk mereka yang sekarat, yang hidup tanpa sanak saudara dengan penuh kasih. Suatu kali ibu bapak dan saudara-saudara, seorang bertanya kepadanya, mengapa Anda mau melakukan hal-hal yang begitu menjijikkan itu? Dia menjawab dengan lembut, sebab aku melihat Yesus dalam setiap orang yang kusentuh. Menakjubkan ibu bapak dan saudara. Dan kisah ini bukan sebuah kisah fiktif, ini sebuah realitas, sebuah kenyataan dari apa yang mesti kita jiwai dari pemahaman kita terhadap Injil Matius 25 ini. Bahwa menemukan wajah Yesus tidak hanya ketika kita hadir di dalam ruang-ruang ibadah seperti ini, tetapi dalam diri mereka yang menderita, yang terlupakan di tengah-tengah kehidupan ini. Bunda Teresa melihat Yesus dalam diri orang-orang yang dianggap tidak berharga. Dia melihat Yesus hadir dalam diri mereka yang dipinggirkan, dalam wajah-wajah mereka yang tidak menarik, pada tubuh-tubuh mereka yang mengalami luka. Dan di dalam setiap batin mereka yang merasa tidak dicintai. Bagi dunia mereka hina, tetapi bagi Kristus mereka berharga. Dan karena itu, pertanyaan refleksi yang hendak diajukan, apakah kita melihat wajah Kristus dalam diri mereka yang menderita? Ataukah kita cenderung menjauhi, kita menilai, atau bahkan kita mengabaikan mereka, sampai kepada sikap menghakimi mereka di tengah kelemahan dan pergumulan hidup yang berat yang sementara mereka alami. Ibu bapak, pesan yang keempat, Yesus memberi peringatan bahwa mengabaikan sesama berarti mengabaikan Kristus. Kalau kita membaca tadi tentang kelompok kambing, itu bukan dihukum karena kejahatan, tetapi karena ketidakpedulian. Mereka tidak berdosa,
aktif, artinya melakukan tindakan kejahatan, tetapi mereka gagal dalam mengasihi. Dalam moral teologi, Ibu Bapak, ini disebut sebagai dosa omisi. Ya. Dosa karena ketidakpedulian, dosa karena pengabaian, dosa karena merasa itu bukan bagian daripada tanggung jawab kita. Ibu Bapak, seringkali kita merasa kalau melakukan dosa itu ketika kita melakukan kejahatan saja kepada sesama. Dan kita menganggap ketidakpedulian, pengabaian terhadap mereka yang hadir di tengah-tengah kondisi kerentanan, itu bukan menjadi bagian daripada tanggung jawab kita dan itu bukan dosa. Saya kira hari ini Ibu Bapak, Saudara-saudari dan saya, kita diingatkan kembali. Sebab jika kita mengimani Kristus yang datang, yang telah menyelamatkan saudara dan saya, maka kita pun mesti menyadari kedatangannya itu karena satu alasan. Dia peduli dan dia mengasihi saudara dan saya yang seharusnya mati oleh karena keberdosaan kita. Karena itu kepedulian itu menjadi tanda bahwa kita akan menghidupkan bagaimana karya Kristus yang telah dilakukan bagi kita, yang kita teruskan kepada sesama. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira mungkin Ibu Bapak dan saudara, saya juga punya pengalaman itu. Ada banyak realitas penderitaan. Ada banyak orang-orang yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita yang sesungguhnya kita lewatkan begitu saja. Berapa banyak wajah Kristus yang kita abaikan dalam hidup ini? Saya sendiri punya pengalaman itu. Ketika misalnya saya berjumpa dengan seorang yang secara kesehatan jiwanya itu sudah terganggu, dia menengadahkan tangannya kepada saya, tetapi kemudian oleh karena berpikir ada banyak hal yang harus dilakukan, itu diabaikan. Saya pulang dan ketika saya mengingat itu, saya ada dalam kegelisahan batin. Karena sesungguhnya saya telah mengabaikan Kristus yang sesungguhnya harus dilayani, bukan diabaikan. Saya punya satu pengalaman juga Ibu Bapak. Dari kenyataan yang pernah saya alami itu, ada satu orang pria lewat di depan pintu rumah, dia bolak-balik. Saya mengamati dia, ternyata dia sudah ada dalam keadaan lapar. Dia meminta, "Pak, bolehkah saya minta teh manis 1 gelas?" Saya lihat tangannya sudah gemetaran. Dan saya menyadari itu bukan hal kebetulan. Mungkin itu terlihat biasa, terlihat sederhana. Kita menganggap itu hal yang normal terjadi. Tapi kalau kita memandang itu dalam sudut pandang iman, maka hal-hal yang sederhana ini akan mampu kita wujudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban iman kepada Tuhan, di mana di sana pun kita akan melayani Kristus dalam perjumpaan dengan sesama. Sehingga kita bicara tentang menjumpai Kristus itu tidak perlu dengan hal-hal yang spektakuler, tapi dengan kehidupan sesama kita, ada di samping kiri kanan kita, yang mungkin saja dari segi ekonomi mereka membutuhkan uluran tangan daripada kita. Jangan pernah merasa khawatir, jangan pernah merasa kita akan miskin, sebab orang-orang yang melayani Kristus di dalam diri sesamanya akan senantiasa diberkati. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Minggu Adventus ini kita juga akan memperingati di hari esok, Hari AIDS sedunia. Dalam konteks GPM, kita tidak menyebut mereka Oda, tetapi kita menyebut mereka Sada, saudara dengan HIV/AIDS. Artinya bahwa di sana kita ingin mengungkapkan mereka adalah bagian daripada kehidupan kita. Mereka adalah bagian dari tanggung jawab kita. Kita punya tanggung jawab untuk meneguhkan mereka di tengah-tengah kondisi keterpurukan itu. Apa yang disebut oleh Bunda Teresa sebagai kemiskinan yang paling mengerikan, kesendirian dan perasaan tidak dicintai, maka disitulah Adventus juga memanggil gereja
untuk menjadi ruang pemulihan, bukan ruang penghakiman. Kadang-kadang masih ada stigma ibu bapak yang terjadi dalam lingkungan jemaat. Orang-orang yang berada di tengah-tengah kondisi sebagai saudara dengan HIV/AIDS ini masih kita pandang dengan sebelah mata. Adventus mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Kristus hadir dalam diri mereka yang terpuruk dan menderita di tengah-tengah kehidupan ini. Kita juga mengingat Bapak dan Ibu hari ini terhadap saudara-saudara kita yang terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, di Sumatera Barat dan juga di Provinsi Aceh. Mereka kehilangan rumah, kehilangan keluarga, dan bahkan kehilangan masa depan. Dalam penderitaan mereka, Kristus memanggil saudara dan saya untuk bertindak sebagai gerejanya. Bagaimana posisi kita sebagai gereja dalam menyikapi hal ini? Kita mesti melakukan tindakan nyata, bukan sebagai tindakan politis, karena kita adalah minoritas. Tetapi kita melakukannya karena kemurnian iman kita kepada Kristus yang mengajarkan tentang kasih tanpa batas. Bahwa di tengah penderitaan yang dialami oleh sesama kita, mau dari mana dia berasal, dari suku manapun, bahkan dari agama apapun, di saat mereka menderita, kita punya kewajiban untuk bertindak dengan tulus menolong mereka di tengah-tengah penderitaan itu. Kalau hari ini kita belum dapat melakukan segala sesuatu dalam bentuk bantuan-bantuan materi, saya kira menjadi kewajiban iman kita untuk turut mendoakan mereka yang ada di sana. Ya. Sebab kekristenan mengajarkan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tapi hidup kita mesti bermakna bagi orang lain. Termasuk dalam doa-doa kita yang sederhana yang kita panjatkan kepada Tuhan supaya mereka dipulihkan. Dengan demikian ibu bapak dan saudara, maka kita akan menghidupi tema mingguan kita di Minggu Adventus pertama ini, melakukan yang baik sebagai wujud pengharapan akan kedatangan Tuhan. Apa yang baik yang kita lakukan itu bukan supaya kita dipuji dan kita dikenang. Kebaikan itu mesti lahir dari respon syukur. Karena di dalam kedatangan Kristus Sang Penebus kita telah menerima kebaikan yang sejati, yakni keselamatan. Saudara, mari kita berefleksi dari kedalaman batin kita. Apa yang kita rayakan dalam Minggu Adventus ini? Apakah kita merayakannya hanya untuk memenuhi tuntutan tahun liturgis? Apakah Adventus hanya menjadi euforia penuh dekorasi dan nyanyian? Ataukah Adventus justru mesti menjadi momentum perenungan, pengujian hati, dan pembaruan komitmen untuk melaksanakan kasih? Adventus mengajak kita hidup dalam kewaspadaan penuh kasih, bukan kewaspadaan penuh ketakutan. Adventus memanggil kita menanti Kristus bukan dengan tangan yang terlipat, tetapi tangan yang bekerja dengan jujur dan terbuka menerima setiap orang. Bukan dengan sikap yang pasif, tetapi hati yang menyala di dalam kasih yang tulus. Dan kiranya masa Adventus ini membuat kita semakin serupa dengan Kristus, ringan kaki untuk melangkah dan menolong mereka yang susah. Ya, tidak harus dengan hal-hal yang hebat dan luar biasa. Kepekaan hati untuk melihat, lembut tangan untuk menyentuh, dan keberanian untuk mengasihi tanpa batas adalah sebentuk kesiapan Adventus yang sejati. Selamat menantikan kedatangan Kristus. Pancarkanlah kesejatian Adventus dengan menyalakan harapan bagi hidup yang merapuh. Maka dengannya, saudara dan saya, kita siap menyambut Sang Raja dan Hakim yang adil yang akan datang pada kali yang kedua. Tuhan memberkati dan meneguhkan kehidupan kita semua. Amin.
Sebagai respons kita terhadap pemberitaan firman Tuhan, saudara-saudara jemaat kita akan mengaku iman kita. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari dalam yang menderita di dalam salibkan, mati dan kuburan, turun ke dalam barisan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dalam mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan dari sana untuk menghakimi oleh yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus tenang, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Bung Lawrence Upwarin. Disilakan untuk memuliakan Tuhan dengan kidung pujiannya. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam saudara semua, shalom. Terkadang sebagai manusia saat katong sedang lemah atau hilang harapan, terkadang katong bingung harus kemana, dan terkadang katong berpikir bahwa manusia lah yang akan menolong katong, tapi lagu yang akan beta bawakan ini mengingatkan katong bahwa ketika katong datang kepada Tuhan dengan segenap hati, Tuhanlah yang akan menguatkan katong dan memberi katong pengharapan dalam kasih. Kiranya kidung pujian ini menjadi berkat buat katong semua yang mendengar. Amin. Datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu.
semoga selalu berkati di malam ini. Amin. Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan memberkati saudara dalam pelayanan dan kesaksian. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, dengarkanlah anjuran. Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas segala anugerah-Nya kepada kita. Ingatlah bahwa hal terpenting dan berharga adalah menjadikan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati.
Tuhan, sumber segala berkat, terimalah persembahan ini sebagai tanda syukur kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan satu pujian dari Bung Michael Pelupesi. Tiada yang mustahil bagimu, kuasamu ubahkanku, dasarku berharap. Siapapun engkau tahu ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkan pada rancanganmu.
kasih untuk persembahan pujiannya, Tuhan memberkati. Ibu dan Bapak, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Kristus, kini kita tiba pada doa syafaat, dan doa ini akan kita akhiri secara bersama-sama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita menyatu hati di dalam doa. Hanya kepadamu ya Tuhan Allah kehidupan, Allah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, termasuk kami manusia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sebagai buatan tangan kasih-Mu. Allah yang tidak membiarkan kami binasa oleh karena dosa-dosa kami. Dan karena itu, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat dunia, yang datang untuk menyatakan betapa kasih-Mu sempurna di dalam kehidupan kami sebagai ciptaan-Mu. Bahkan kami menyaksikan bagaimana kesetiaan Tuhan itu terus dinyatakan di dalam seluruh panggilan kehidupan sebagai gereja-Mu, yang sampai dengan hari ini terus berdiri dalam kekuatan dan tuntunan Roh Kudus. Kami datang kepadamu ya Tuhan Allah, kami bersyukur sebab sesungguhnya Tuhanlah yang telah menghentar kami menapaki hari-hari hidup ini dan mempertibakan kami di hari yang terakhir bulan November tahun 2025 ini, yang di dalamnya Tuhan juga turut memperkenankan kami untuk memasuki Minggu Adventus yang pertama. Kami datang kepadamu ya Tuhan Allah di saat ini. Kami bersyukur karena Engkau telah menyatakan karya-Mu yang agung dan besar. Karya-Mu yang telah Kau nyatakan dalam pergumulan kehidupan kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan selaku persekutuan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebab sesungguhnya kami ada sampai dengan saat ini bukan karena kekuatan dan kecakapan kami, tapi semata-mata hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak berhenti Tuhan nyatakan di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Atas berkat-berkat yang Kau curahkan dalam bentuk keberhasilan dan kesuksesan di tengah pekerjaan, studi, maupun juga pelayanan kami. Bahkan ketika kami boleh dianugerahi pertambahan setahun usia dalam kehidupan kami sebagai pribadi, maupun juga dalam perjalanan hidup sebagai rumah tangga. Semua ini adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Engkaulah Tuhan Sang Gembala Agung yang telah menuntun dan mempertibakan kami dalam kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera sampai dengan saat dan detik ini. Bahkan kami tidak hanya menyaksikan bagaimana Tuhan hadir dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kami yang penuh dengan sukacita, tapi juga di tengah duka cita, di tengah berbagai tekanan dan persoalan kehidupan yang kami hadapi, Engkau hadir menopang dan menguatkan kami dalam menjalani hari-hari hidup ini. Bapa di sorga, ketika kami datang kepadamu, kami hendak membawa segala doa dan pinta kami. Tetapi sebelumnya, kami memohon dalam kerendahan hati, Tuhan Engkau sungguh mengenal kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan di sepanjang minggu yang telah kami lalui. Ampunilah kami atas segala kelalaian, pikiran-pikiran yang salah, kata-kata kami yang melukai,
dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Bersihkanlah dan sucikan kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu, agar kami layak di hadapan Tuhan untuk menyampaikan permohonan kami dalam seluruh gumulan untuk memasuki masa-masa Adventus dengan hati yang murni. Tuhan, kami berdoa pada kesempatan ini sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Kami menyerahkan semua saudara-saudara kami yang sementara bergumul di tengah-tengah penderitaan sakit, mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Jamalah mereka dengan kuasa kasih-Mu itu, supaya mereka mengalami pertolongan Tuhan yang menyembuhkan. Berikanlah kekuatan bagi tubuh mereka, jiwa mereka, dan iman mereka, serta hikmat bagi para tenaga medis maupun keluarga yang melayani mereka dengan cinta kasih. Biarlah mereka mengalami lawatan Tuhan dan menyaksikan secara langsung bagaimana Tuhan menyatakan karya kasih-Mu itu di dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka. Kami berdoa bagi para janda, anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu. Tuhan, pelihara hidup mereka dengan kasih-Mu yang tidak pernah berubah itu. Dan pakai kami sebagai alat di tangan-Mu supaya kami pun mampu berbagi hidup dengan mereka. Kepada saudara-saudara kami yang menjadi orang asing tanpa sanak saudara, bagi mereka sebagai penyandang disabilitas, warga gereja senior dengan kelemahan-kelemahan fisik mereka, saudara-saudara kami yang sementara berada di penjara, mereka yang bergumul dengan berbagai penyakit, termasuk saudara-saudara kami penyandang HIV/AIDS, kasihanilah dan kuatkanlah mereka. Hadirlah Tuhan sebagai sumber penghiburan yang sejati, dan jadikan kami sebagai gereja yang mampu merangkul, menerima, dan mengasihi mereka dengan kasih yang tulus. Kami pun turut menyerahkan akan seluruh keberadaan hidup kami di tengah-tengah kehidupan keluarga, dalam tanggung jawab kami sebagai orang tua untuk membina dan membimbing anak-anak kami. Dalam masa-masa Adventus ini, bentuklah kami menjadi teladan iman, dan biarlah rumah-rumah kami menjadi ruang di mana kasih, damai, dan pengharapan-Mu tumbuh di tengah-tengah kehidupan bersama dengan semua anak-anak terkasih kami. Berkatilah mereka dalam seluruh pergumulan hidup untuk menggapai masa depan yang lebih baik, lewat proses-proses studi yang sementara dijalani maupun juga upaya-upaya untuk mencari-cari pekerjaan. Kami percaya sungguh bahwa masa depan yang indah telah Tuhan sediakan bagi kehidupan anak-anak kami. Dan karena itu biarlah bimbingan Tuhan terus Tuhan nyatakan, supaya mereka menjalaninya dengan penuh takut akan Tuhan untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Berkatilah juga semua kami dengan pekerjaan dan profesi kami, baik sebagai ASN, sebagai pegawai swasta, sebagai pekerja buruh, sebagai anggota TNI dan Polri. Mereka yang mengabdi untuk mencerdaskan anak-anak bangsa sebagai guru dan dosen. Mereka yang melayani sebagai orang yang terpanggil di dunia peradilan. Mereka yang berjuang sebagai para pengusaha, pedagang di pasar, penarik becak, supir angkot, supir online, tukang parkir, dan setiap pekerjaan yang menjadi alat untuk mencukupkan kebutuhan. Tuhan jadikan tangan mereka kuat, jalan mereka berhasil, dan kerja mereka menjadi sarana kesaksian tentang kebaikan-Mu. Kami berdoa dan kami minta juga kepada-Mu ya Tuhan di saat ini, bagi gereja-Mu di dunia, gereja Tuhan di Indonesia, dan secara khusus bagi gereja Protestan Maluku. Berkatilah MPH Sinode bersama dengan para staf, para pimpinan klasis jemaat, para pendeta, penatua diaken, dan seluruh perangkat pelayan, umat-Mu yang bergandengan tangan secara bersama membangun kehidupan
dan melaksanakan tugas menanam dan menyiram di bumi Maluku dan Maluku Utara. Teguhkanlah gerejamu untuk menjadi terang dan tanda pengharapan di tengah-tengah dunia ini, di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Kami berdoa dan kami minta kepadamu ya Tuhan, keberkati secara khusus Klasis Kota Ambon, Ketua Klasis, Sekretaris Klasis bersama anggota MPK, para sekbid, para pegawai, 21 jemaat di Klasis Kota Ambon, dalam seluruh keberadaan hidup mereka dan kesiapan menjalani minggu-minggu Adventus, perayaan Natal dan mengakhiri tahun. Tuhan memberkati dan menguatkan para pelayan-Mu bersama dengan seluruh umat Tuhan di Klasis ini dengan kemurahan kasih-Mu. Kami juga turut berdoa dan meminta kepada Tuhan Engkau berkati pemerintah kami, pemerintah pusat, Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan jajaran menterinya, pemerintah provinsi, Gubernur, Wakil Gubernur dan seluruh OPD, pemerintah Kota Ambon. Tuhan berkati juga para pemimpin kami dalam tanggung jawab sebagai para wakil rakyat, para senator, agar mereka dapat bekerja dengan kesungguhan dan penuh takut akan Tuhan demi kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami turut berdoa pada saat ini menyerahkan saudara-saudara kami di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh yang sementara mengalami bencana alam. Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan mereka, pulihkanlah mereka, berikanlah pertolongan-Mu bagi mereka yang terdampak, dan kuatkanlah semua pihak yang turut membantu pemulihan di daerah-daerah tersebut. Kami juga berdoa dan meminta kepadamu ya Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan di hari ini tertanam dalam hati dan pikiran kami dan melayakkan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam menjalani minggu-minggu Adventus ini. Biarlah kami dapat menemukan wajah Yesus dalam diri sesama yang membutuhkan kehadiran kami di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan karuniakan ini. Kami turut menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan, kuduskan dan pakailah semuanya itu untuk pekerjaan pelayanan-Mu dan kesaksian bagi gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Turutlah kami mendoakan pelaksanaan konsultasi nasional keempat Mutiara Nusantara yang sementara dilaksanakan sejak tanggal 28 November sampai dengan tanggal 1 Desember 2025. Tuhan berkati seluruh pelaksanaan KONAS ini supaya segala sesuatu dapat berjalan dengan baik di dalam kasih dan tuntunan-Mu. Kami juga meminta Tuhan Engkau menopang secara khusus semua saudara-saudara kami yang terinfeksi HIV/AIDS, di mana tanggal 1 Desember nanti kami akan merayakan Hari AIDS Sedunia. Begitupun juga kegiatan aksi sadar 1000 lewat amplop yang akan diedarkan pada tanggal 7 Desember nanti. Apa yang hendak kami lakukan sebagai wujud keberpihakan dan dukungan kepada mereka, biarlah Tuhan turut memberkati semuanya itu. Kami berdoa dan kami minta juga Tuhan Engkau berkati semua pendukung ibadah, para kolektan tuagama, tenaga multimedia, tenaga audio, pelayan musik, singers, para majelis yang bertugas secara khusus, majelis jemaat kategorial Polri, Sinar Kasih dan Irene yang telah melayani akan pekerjaan Tuhan di hari ini. Bahkan semua kami yang turut terlibat di dalamnya untuk mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan. Saudara terkasih kami, Bung Lawrence Upuarin dan Bung Michael Pelupesi yang telah mempersembahkan kidung pujian mereka kepada Tuhan, biarlah mereka turut diberkati menjadi alat kesaksian lewat talenta-talenta yang mereka miliki. Bapa di sorga, kami berdoa dan kami meminta Tuhan Engkau berkati seluruh umat Tuhan yang turut mengambil bagian dalam ibadah ini. Berikanlah sukacita dalam pelayanan dan berkat yang berlimpah dalam kehidupan mereka semua. Akhirnya ya Tuhan, segala pergumulan, sukacita dan pengharapan kami menyerahkan sepenuhnya kepadamu ya Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami dengan berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya menjemput Bapak dan Ibu, saudara-saudara jemaat berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, Advent mengingatkan kita untuk selalu hidup dalam pengharapan sambil menantikan Kristus yang akan datang dengan kemuliaannya. Tetaplah berbuat baik sebagai saksi-saksinya agar banyak orang bisa merasakan cinta kasih Kristus. Jemaat yang dikasihi Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak dan Ibu disilakan duduk untuk kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, atas nama pribadi, keluarga dan sekaligus mewakili rekan-rekan pelayan, saya menyampaikan selamat hari Minggu, selamat menjalani Minggu Adventus yang pertama. Tuhan memberkati kehidupan kita sekalian. Shalom.